Salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas sedikit soal Spurs dan review Chelsea. Kemarin gue bilang nggak mau bikin video, tapi lagi nggak ada kerjaan sebelum ke DPI. Nanti malam bahas lebih itu lagi di DPI. Akhirnya bikin video dulu lah sebelum jalan. Oke. Jadi gue nge-tweet kemarin, ini match membosankan. Membosankan dalam arti apa ya, sedikit textbook. Ada yang tanya, yang dimaksud textbook itu apa? Jadi gini, permainan dari Everton dan Spurs yang gue maksud textbook itu, mereka itu tidak ada surprising element. Passing ke orang yang dekat, yang tidak terjaga. Memang seharusnya begitu. Tapi kalau lu lihat match lawan dua match sebelumnya, Arsenal sama sama Liverpool lawan Leeds. Nah, itu begitu banyak surprising element, hal-hal yang kita tidak duga. Bahkan Arsenal yang di press 15 menit habis itu bermain sangat bagus. Nah, itu kemarin nggak kelihatan. Kemarin itu matchnya datar. Gue udah bilang gue nggak mau nonton babak kedua di Twitter. Tiba-tiba kebobolan, langsung gue nonton lagi. Karena gue habis nonton PSV. Oke. Jadi praktis dari menit pertama sampai akhir itu semua pergerakan itu bisa diprediksi. Itu yang gue maksud nggak ada surprising element. Satu. Kedua, end passingnya itu buruk banget ya. Ini orang kan semua bilang gue benci Mourinho enggak. Ini gue kasih tahu. Kita tahu Mourinho di Spurs beberapa match mereka lini belakang dan lini tengah bermain sangat rapat, dapat bola long ball, oke? Itu strateginya. Ya, ada yang bilang itu kan juga bagian dari strategi. Ya, betul. Kalau dia sukses dengan hal seperti itu bagian dari strategi, walaupun gak enak untuk ditonton. Dan gue nggak bakal nonton, tapi banyak orang yang suka itu, fine, nggak ada masalah. Tahu kemarin 32 long ball, oke? Berapa yang sampai ke tujuan? Hanya 35%, which is 12 dari 32 long ball. Terus itu yang lu maksud bermain bagus dengan pelatih yang mahal, dengan Spurs yang dibawa Pochettino sangat berbeda bermainnya, benar-benar membangun serangan sangat jelas. Yang gue kesian kalau nggak salah tahun musim ini masih Spurs lawan Arsenal atau Spurs lawan siapa itu Harry Kane sampai ngamuk-ngamuk karena dapat bola-bola long ball nggak jelas gitu. Kalau gue jadi Kane sih, kalau mau masih di situ gue cabut, karena dia nggak akan berkembang. Nggak ada pemain ada di situ yang berkembang secara visi, secara strategi kalau incernya cuma menang kalah. Bahkan pemain-pemain mudanya nggak berkembang karena yang dimainkan itu kan cuma skill individu. Akhirnya yang terjadi, pemain Spurs rada frustrasi, salah ambil keputusan. Ada satu di mana Kane kosong, nggak dikasih bola Mason, ngamuk Kane ya. Dan itu beberapa kali murah, nggak kelihatan sama sekali. Dan yang diandelin kan cuma itu. Bergwijn masuk. Bergwijn ini nggak jelek, tapi nggak bagus juga. Jadi mediocre. Dia bisa bermain kalau dia mendapatkan space, sama kayak Van de Beek. Nah, space itu nggak diberikan oleh Everton karena mereka sudah unggul. Udah lain cerita lagi. Son, idola semua orang Asia, salah satu overrated player yang menurut gue yaitu Son namanya. Di banyak match penting di mana mereka tertinggal, Son nggak kelihatan sama sekali. Kemarin sama. Dan Everton nggak bagus-bagus amat juga mainnya. Tapi lebih bagus dengan adanya James, Alan, lebih kelihatan lah. Sayangnya James kurang dominan, kurang meminta bola, kurang mengambil inisiatif. Cuman dia menunjukkan kelasnya dengan crossing dari kanan ke kiri ke Richarlison berapa kali, bener-bener akurat banget. Itu kelasnya, kualitasnya James. Mungkin karena match pertama ya dan baru bermain, tapi dia harus bisa lebih terlibat, lebih dominan lagi kalau gue bilang.
Mungkin kalau ditempatkan di posisi Andre Gomez kali lebih bagus. I mean di belakang striker lah, bukan di area kanan. Terus Richarlison begitu banyak peluang. Tapi secara overall sih ya match yang membosankan. Berdasarkan peluang gue bilang Everton layak menang. Cuman Everton ini ya gimana ya, tiap tahun itu keluar ratusan juta loh. Gue nggak ngerti mereka ambil duit dari mana itu. Tapi tiap tahun pun hampir pemainnya bapuk. Mungkin tahun ini agak meningkat dengan Joe Hart di bench, siapa namanya, Alan dan James. Dan sebenarnya tim Everton ini nggak jelek-jelek amat. Cuman di bawah Ancelotti ini mainnya agak usang, nggak jelek tapi agak usang. Oke. Yang gue sebut tadi direct football juga enggak. Passing iya, cuman passingnya bagus. Kombinasi antar pemain itu bagus. Hanya persis kayak Fulham. Sampai sepertiga 2/3 lapangan kombinasinya bagus. Sampai di sepertiga lapangan lawan blank, hilang. Nah, Everton pun yang begitu. Golnya itu kan gol apa namanya? Ya gol sedikit beruntung lah, gol tolol dari Spurs. Gue bilang, lu tahu strikernya mereka cuma satu, nggak di cover pula atau salah cover. Terus Richarlison yang nggak bisa cetak gol ya susah juga. Tapi secara overall ya gue lihat sih mau ini nggak akan kemana-mana dengan tim ini. Everton mungkin lebih tinggi daripada peringkat musim lalu, gue nggak tahu gimana. Tapi kalau dibilang layak bersaing dengan mempersulit tim-tim besar, feeling gue nggak main kayak gitu. Kurang kreativitas, kecuali James bener-bener dilibatkan bermain bukan dari sayap kanan tapi bermain di apa namanya, di belakang di nomor 10 mungkin masih bisa ke depannya. Tapi ini baru match pertama, jadi kita lihat ke depannya gimana. Oke? Ntar malam Chelsea, Chilwell nggak main, Ziyech nggak main. Feeling gue di depan akan jadi Pulisic kiri, Werner kanan, Kai Havertz. Werner tengah, Kai Havertz kanan. Ya, itu depannya. Di tengah Mason Mount. Artinya ada 4 pemain yang fokus ke menyerang, didukung dengan 2 wingback. Jadi mereka bermain dengan 2 pivot. Kemungkinan besar Kante dan Jorginho. Di belakang siapa? Ya yang kenceng aja. Bisa Alonso kiri, Aspi kanan. Di tengah kemungkinan kalau gue sih gue akan pasang Thiago langsung. Dengan ya cuman kalau lu pasang Rudiger, Thiago, lu punya 2 center back yang lelet ya. Gue nggak tahu Malangsar masih udah bisa main atau enggak. Tapi akan lebih baik kalau punya Malangsar yang jauh lebih kencang daripada 2. Cuman nggak tahu, feeling gue Lampard nggak mau terlalu berisiko. Walaupun 2 center back nggak terlalu kencang, tapi at least lebih berpengalaman, yaitu Rudiger sama si Thiago. Dan ya kalau seandainya Lampard bermain terlalu ofensif dengan wingback, dengan Kai Havertz sama Pulisic pasti masuk ke dalam. Belum ada Mason Mount, itu bermain dengan 7-8 pemain di depan bola. Dan salah satu kelemahan Chelsea itu kan counter. Brighton kita tahu, Brighton bermain nggak ngelihat lini tengah, bang ke depan semua. Oke? Nggak ngelihat lini tengah, apalagi lawan Chelsea yang pasti pegang ball position banyak. Nah ini harus lebih diwaspadai. Walaupun kalau mereka diberi ruang, mereka bisa bermain loh. Brighton ini berapa kali gue lihat bisa bermain bagus. Cuman karena kualitasnya aja kurang bagus sehingga eksekusi ini tidak selalu berhasil. Tapi Brighton jangan diremehkan. Arsenal tahu tuh sampai detik-detik terakhir. Ya. Dan gue pengen lihat performa dari Werner, Kai Havertz, Chilwell, Ziyech nggak ada. Dan juga apakah ada perubahan dari sisi defense yang dilakukan oleh Lampard. Karena kita tahu Lampard cetak banyak gol, kebobolan juga paling banyak dari Big Six kalau nggak salah. Iya kan? Terutama dari counter-counter. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Lampard.
Makanya gue pengen tahu dengan 2 DM yang kalau gue jadi Lampard 2 DM, wingback naik, Thiago sama Rudiger agak mundur, di depannya ada 2, harusnya bisa menahan. Cuman kalau masih kebobolan banyak lagi, nah Lampard harus come up dengan filosofi baru karena sebagian besar dari pemainnya adalah pemain yang memiliki karakter menyerang, bahkan wingbacknya juga. Gue nggak tahu instruksi apa yang diberikan oleh wingbacknya, tapi kita lihat seperti apa. Gue sih interested dengan Chelsea ini. Apakah kinerja Lampard sudah nyetel atau tidak? Apakah Lampard bisa menggeser Liverpool dan lain-lain atau tidak? Karena kalau enggak akan jadi berat. Seharusnya bisa karena ini kan sekarang tinggal bereksperimen. Lampard sudah diberikan segala bumbu untuk bikin makanan yang enak. Tapi dia akan membuat bereksperimen sekali, 2 kali, mungkin 2-3 kali gagal nggak ada masalah karena kompetisi masih panjang. Tapi kalau dia masih belum dapat ramuan yang tepat, ini jadi experience-nya jadi terlalu lama. Oke, nanti malam habis ini gue mau ke DPI, silahkan saksikan DPI karena kalau ada Haryo kan lebih enak diskusinya. Jadi dia punya visi yang berbeda, gue bisa bahas lagi. Kalau sini kan murni pendapat gue pribadi. Oke, thank you for watching. Besok tunggu reviewnya Chelsea.